Halo, apa kabar? Kalian semua sehat? Sudah siap untuk belajar? Melalui video ini, kita berjumpa di dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen bersama saya, Johanna Manubei. Nah, apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, dengan belajar melalui video ini, diharapkan Anda sebagai mahasiswa dapat menguraikan pengertian dan sejarah kurikulum. Yang kedua, memahami landasan teologis kurikulum. Yang ketiga, menyimpulkan tujuan, manfaat, dan fungsi kurikulum. Yang keempat, menelaah filsafat dan landasan pengembangan kurikulum. Yang kelima, merincikan jenis-jenis kurikulum. Ada 5 tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, yang pertama, mari kita lihat apa itu konsep dari kurikulum. Kenapa sih harus ada? Nah, kita akan melihat dulu sejarah kurikulum dunia. Kita lihat 1918, seorang bernama John Franklin Bobbitt menulis buku pertama tentang kurikulum berkaitan dengan kurikulum sebagai segala pengalaman belajar dari anak hingga dewasa. Kita mundur, kemudian di abad 20, dunia pendidikan mengatakan kurikulum sebagai kumpulan mata pelajaran yang disiapkan guru untuk dipelajari oleh siswa. Kita mundur ke abad ke-19, kurikulum di kampus-kampus Eropa dikatakan sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus diselesaikan untuk mencapai gelar sarjana. Kemudian, University of Glasgow pada abad 17 mengatakan kurikulum sebagai mata pelajaran. Dan pertama kali istilah kurikulum digunakan oleh Profesor Petrus Ramus dari University of Paris. Dia mengatakan, dan kurikulum juga pada tahun itu menjadi impian terbesar Calvinis untuk membawa pendidikan lebih maju. Setelah kurikulum dunia, kita melihat sejarah kurikulum di Indonesia ya. Ini timelinenya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 timeline sebelum sampai kepada kurikulum merdeka hingga hari ini. Nah, jika kalian ingin mengetahuinya lebih lengkap, kalian dapat mengakses pada modul pembelajaran yang linknya saya sematkan di kolom keterangan dan deskripsi dari video ini. Lalu, apa definisi kurikulum ya? Nah, kalian pasti penasaran kenapa gambarnya yang tertera di sini harus gambar lintasan ya? Ya, kurikulum berasal dari bahasa Latin yakni kata currere, diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berarti a race or the course of a race, yang dimana peserta berlomba untuk mencapai tujuan dan dalam perjalanan memiliki rintangan yang harus dilalui dan diselesaikan, mengacu pada tindakan, perbuatan, dan pengalaman yang membawa pembelajaran dan pertumbuhan pada anak-anak. Konsep tradisional yang dimiliki oleh kurikulum adalah bahwa kurikulum merupakan kumpulan pelajaran atau materi pelajaran yang disiapkan oleh para guru untuk dipelajari siswa. Hal ini identik dengan program studi dan silabus. Tetapi saat ini begitu banyak definisi tentang kurikulum ada dari para tokoh. Anda pun dapat mengaksesnya dan mempelajarinya melalui modul yang ada nanti Anda akses pada link di kolom deskripsi. Nah, lalu konsep kurikulum, definisi kurikulum itu apa? Kurikulum berfungsi sebagai kerangka kerja dalam konteks pendidikan yang membentuk dan memandu pengajaran dan pembelajaran dalam semua tingkatan, berkaitan dengan apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan dan pengajaran akan dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jenis-jenis kurikulum, ada ideal kurikulum, ada kurikulum tertulis, ada aktual kurikulum, ada implicit kurikulum, dan ada hidden kurikulum. Periode perkembangan kurikulum pendidikan Kristen. Osterman membaginya ke dalam 8 periode. Yang pertama, periode doktrinal. Yang kedua, periode Alkitab. Yang ketiga, periode Babel I. Yang keempat, periode keseragaman belajar. Yang kelima, periode bertingkat. Yang keenam,
periode kurikulum terbimbing. Yang ketujuh, periode kurikulum terencana. Dan yang kedelapan, periode Babel 2. Lalu, setelah melihat periode-periode tersebut, mari kita melihat apa yang menjadi pergumulan dari kurikulum pendidikan Kristen. Yang pertama, konten. Konten terbagi atas dua, firman versus doktrin, dan konten diajarkan apakah sebagai pengetahuan versus konten sebagai pengalaman terbimbing. Yang kedua, keseragaman versus bertingkat. Apakah pengajaran atau konten atau materi diajarkan secara seragam dari tingkatan anak-anak hingga lansia ataukah bertingkat? Apa yang dipelajari anak sendiri, remaja sendiri, orang tua sendiri, lansia sendiri, seperti itu sehingga sesuai dengan perkembangan psikologis mereka. Yang keempat, tujuan. Apa tujuan dari kurikulum pendidikan Kristen? Apakah berdasar pada tujuan organisasi secara gereja, ataukah tujuan berdasarkan perintah Tuhan yang termuat dalam Alkitab? Yang keempat, model dalam pengajaran dan pembelajaran. Apa pendekatan yang digunakan, strategi, metode yang digunakan di dalam pembelajaran? Nah, tahukah kalian kurikulum tertua di dunia? Silakan menjawab. 1, 2, 3. Ya, jika ada yang menjawab hukum Taurat adalah kurikulum tertua di dunia, Anda benar dan Anda layak untuk bertepuk tangan bagi diri Anda sendiri. Tetapi jika ada yang belum tahu maupun menjawab salah, anggaplah ini menjadi bagian dari penambahan pengetahuan baru untuk Anda. Benar, hukum Taurat adalah kurikulum tertua di dunia yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa untuk digunakan sebagai kerangka pembelajaran bagi bangsa Israel. Nah, lalu apa itu kurikulum pendidikan Kristen? Viet sendiri mendefinisikan kurikulum pendidikan Kristen sebagai semua kegiatan dan pengalaman yang diprakasai oleh gereja untuk mencapai tujuan pendidikan Kristen. Sedangkan Galloway mengatakan bahwa kurikulum pendidikan Kristen sebagai program pendidikan yang direncanakan untuk pertumbuhan seluruh jemaat di gereja yang berakar pada firman Tuhan untuk mengaplikasikan iman dan kasih. Sedangkan Wojcikoff memandang bahwa kurikulum merupakan rencana dan program yang dengannya gereja berusaha untuk memenuhi tujuan pendidikan, direncanakan dan terdiri dari prosedur pendidikan yang dipilih, digunakan untuk membantu pembelajar memahami, menerima, memenuhi tujuan penebusan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lalu apa manfaat dari kurikulum pendidikan Kristen? Menyediakan serangkaian pembelajaran yang berisikan konten kekristenan dan pengalaman belajar yang terbimbing untuk mencapai tujuan pendidikan Kristen, khususnya pendidikan Kristen ya. Lalu apa tujuannya ya dari kurikulum pendidikan Kristen? Ya, benar. Tujuan pendidikan Kristen adalah untuk membentuk jemaat Tuhan memiliki cara hidup yang sesuai dengan Kristus. Ini adalah tujuan dari kurikulum pendidikan Kristen. Lalu, apa itu kurikulum dalam pendidikan agama Kristen? Dia berfungsi sebagai jalan untuk melakukan pembimbingan kepada pengikut Yesus Kristus Tuhan untuk mengikuti jalan Tuhan sehingga ia dapat sampai ke tanah perjanjian. Silakan Anda menginterpretasikan tanah perjanjian yang dimaksud di dalam kurikulum pendidikan agama Kristen. Lalu, bagaimana pendekatan kurikulum pendidikan Kristen? Cooley membaginya di dalam 4 pendekatan. Yang pertama, Knowing the World, membuat tema pembelajaran khusus dalam dan mengaitkan langsung dengan situasi yang dialami. Yang kedua, Interpreting the World, fokus pada bagaimana menginterpretasikan firman. 3. Living the World, berorientasi pada firman untuk menjawab situasi dan kondisi kehidupan di masyarakat. Keempat, Doing the World, mendorong agar pengikut Kristus mengimplementasikan perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Dan
Empat pendekatan ini menjadi penting dan saling terkait sehingga dalam penggunaannya Anda dapat menggunakan keempat-empatnya. Komponen kurikulum PK. Tyler memberikan 4 komponen. Yang pertama, tujuan, komponen konten atau isi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Sedangkan Wojcikoff memberikan 5 komponen. Ada komponen tujuan, komponen ruang lingkup, komponen konteks, komponen tugas pembelajaran, dan prinsip pengorganisasian. Nah, menjadi tugas Anda adalah coba Anda gambarkan relasi dari komponen-komponen milik Tyler dan juga relasi dari komponen-komponen milik Wojcikoff. Setelah itu, nanti Anda bandingkan gambarnya dengan jawaban yang ada pada modul yang telah tersedia. Fondasi Kurikulum Pendidikan Kristen. Nah, apa yang menjadi landasan kurikulum PAK ya? Yang pertama adalah Alkitab sebagai dasar dari pengajaran dalam pendidikan agama Kristen. Patut Anda ingat bahwa Alkitab sendiri merupakan kurikulum yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai pengatur serangkaian prinsip belajar dan pengajaran untuk kita dapat hidup di bumi. Kemudian, landasan filosofis memuat asumsi-asumsi yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum. Psikologis, dengan teori-teori perkembangan yang dimiliki oleh psikologis menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum. Lalu landasan sosiologis berkaitan tentang apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat sehingga dapat dijawab oleh kurikulum. Lalu landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, di mana menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada. Nah, setelah itu kita akan melihat keyakinan dalam kurikulum pendidikan Kristen. Apa yang menjadi keyakinan dalam kurikulum pendidikan Kristen? Yang pertama, Alkitab adalah sumber utama dalam pengembangan kurikulum dan Kristus adalah pusat dari segala pengajaran. Yang kedua, doktrin membantu menjelaskan prinsip-prinsip gereja dan memperteguh iman percaya. Yang ketiga, teori pendidikan modern membantu dalam pengorganisasian kurikulum. Yang keempat, perubahan sosial, teks dielaborasi dalam kurikulum untuk memberikan keteguhan iman dan resilience kepada pengikut Kristus sehingga dapat berdampak bagi sesama. Yang kelima, kurikulum bertujuan agar pengikut Kristus bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, dari gambar ini Anda dapat melihat gambar ini menunjukkan bagaimana pengajar menjadi pusat pembelajaran atau teacher center learning. Sedangkan pada gambar ini, peserta didiklah yang menjadi pusat pembelajaran atau student center learning. Namun, pada gambar yang ketiga di bawah ini, Yesus Kristus Tuhan adalah pusat pembelajaran atau God center learning. Pengajar memfasilitasi peserta didik untuk belajar dan keduanya sama-sama belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus melalui kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan Kristen. Filsafat pendidikan Kristen dalam kurikulum. Mungkin Anda akan sedikit pusing ketika memikirkan tentang filsafat, tetapi percayalah ketika Anda memahaminya, Anda akan menyukai belajar filsafat. Mari kita lihat tentang filsafat. Filsafat yang pertama dan utama di dalam pendidikan agama Kristen adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ingat, ini prinsip utama, jangan pernah Anda melupakannya. Yang kedua, dalam mengembangkan ini didasari dengan filsafat iman yang kemudian menghasilkan sikap, pemikiran, tindakan, fakta, dan kembali lagi kepada iman. Artinya, dengan kurikulum yang dikembangkan akan semakin menguatkan iman yang dimiliki oleh para pengikut Kristus. Lalu, keyakinan apa yang nyata, yang benar, dan yang bernilai dalam kurikulum pendidikan Kristen. Apa yang nyata, apa yang benar, dan apa yang bernilai. Silakan Anda pikirkan.
Pikirkanlah, renungkanlah. Di akhir dari video ini, silakan Anda merenungkan tentang apa itu yang benar, yang nyata, yang bernilai dari pengembangan kurikulum pendidikan Kristen. Mengapa penting ada landasan teologis bagi pengembangan kurikulum pendidikan Kristen? Dan apakah Alkitab dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Kristen? Renungkanlah secara pribadi. Kita telah ada pada akhir dari video ini. Saya menyadari bahwa video ini telah terlalu singkat untuk menjelaskan terkait dengan konsep kurikulum yang begitu luas. Karena itu, Anda dapat mengakses materi yang lengkap pada link yang telah saya berikan pada video ini dan juga telah disematkan di dalam kolom deskripsi dari video ini. Jangan lupa mengakses, jangan lupa belajar secara mandiri, dan jangan lupa menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga Anda semakin lebih berpengertian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.